Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bagaimana masalah perilaku serius dapat dicegah. Anggota kelompok yaitu M. Nur Ardia Putra Mahindra, Bimo Firman, Ivan Rahmadani, dan Tobias Oktrian. Bagaimana masalah perilaku serius dapat dicegah? Kenakalan serius jauh lebih umum di kalangan siswa dari latar belakang miskin, khususnya di lokasi perkotaan. Siswa dengan hubungan keluarga yang buruk lebih mungkin daripada siswa lain untuk terlibat dalam perilaku buruk dan kenakalan yang serius. Sekolah memiliki peran penting dalam mencegah atau mengelola perilaku buruk dan kenakalan yang serius, tetapi siswa dan sekolah hanyalah satu bagian dari cerita. Perilaku sering melibatkan polisi, pengadilan, dan lembaga pelayanan sosial, serta orang tua dan teman sebaya siswa. Namun, ada beberapa pedoman untuk pencegahan kenakalan dan perilaku buruk yang serius, yaitu dengan pertama, program pencegahan, menciptakan lingkungan kelas yang aman dan prososial, serta secara terbuka mendiskusikan perilaku berisiko dan cara untuk menghindarinya. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memainkan peran prososial sebagai sukarelawan, tutor, atau pemimpin dalam kegiatan yang bermanfaat bagi sekolah dan komunitas mereka. Menciptakan kelas demokratik partisipatory dapat memberikan siswa cara untuk mencapai pengakuan dan kontrol dalam lingkungan yang positif, serta mengurangi kebutuhan untuk bertindak. Baik, saya akan lanjutkan. Mengidentifikasi penyebab perilaku buruk. Meskipun beberapa jenis siswa lebih rentan terhadap perilaku buruk daripada yang lain, karakteristik ini tidak menyebabkan perilaku buruk. Beberapa siswa berperilaku tidak baik karena mereka merasa bahwa ganjaran untuk perilaku yang salah lebih besar daripada imbalan untuk perilaku yang baik. Misalnya, siswa yang tidak mengalami keberhasilan di sekolah mungkin menganggap bahwa potensi imbalan untuk kerja keras dan perilaku yang baik kecil. Dan berikutnya, menegakkan aturan dan praktik. Harapan bahwa siswa akan mematuhi aturan sekolah harus diungkapkan secara konsisten. Misalnya, coretan atau masalah lainnya segera diperbaiki agar siswa lain tidak menganggap bahwa perilaku menyimpang itu biasa atau diterima. Namun, aturan harus ditegakkan dengan tegas tetapi adil. Penerapan kaku dari kebijakan tanpa toleransi seringkali dianggap kontraproduktif. Menegakkan absensi sekolah, yaitu meningkatkan kehadiran siswa sekolah menengah pertama yang sering membolos dengan meminta pihak sekolah menelpon orang tua mereka meskipun siswa tersebut hadir beberapa hari berturut-turut. Jumlah hari sebelum menelpon tergantung pada seberapa parah siswa yang membolos. Siswa yang paling sering absen 6 hari atau lebih dalam sebulan dipanggil setelah siswa tersebut hadir hanya 3 hari berturut-turut. Mempraktikkan intervensi, yaitu strategi manajemen dalam kelas harus diterapkan untuk mengurangi perilaku yang tidak pantas sebelum berkembang menjadi kenakalan. Memperbaiki perilaku dan keberhasilan siswa di sekolah dapat mencegah kenakalan. Meminta keterlibatan keluarga. Libatkan orang tua siswa dalam setiap respon terhadap tindakan serius. Ketika perilaku buruk terjadi, orang tua harus diberitahu. Jika perilaku buruk berlanjut, orang tua harus terlibat dalam membuat program seperti program perbaikan rumah untuk melanjutkan tanggapan rumah dan sekolah terhadap perilaku buruk. Baik, akan saya lanjutkan. Itu menggunakan mediasi sebaya. Yang pertama, siswa dapat dilatih untuk menjadi mediator, terutama untuk menyelesaikan konflik antar sesama siswa. Yang kedua, yaitu siswa yang mengalami masalah dengan siswa lain mungkin diminta untuk membawa masalah ini ke mediator rekan mereka daripada ke orang dewasa untuk diskusi. Dan mediasi rekan sendiri mungkin secara aktif mencari masalah interpersonal
di antara teman sekelas mereka dan menawarkan bantuan ketika masalah seperti itu terjadi. Yang terakhir, mediator teman sebaya terbukti efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah antar pergaulan, mulai dari penghinaan dan persepsi ketidakadilan di antara siswa hingga perkelahian fisik. Oke, baik, akan saya lanjut ke menerapkan konsekuensi secara bijaksana. Yang pertama, jika seorang siswa telah merugikan orang lain, dia harus memiliki kesempatan untuk melakukan restitusi dalam beberapa bentuk. Yang kedua, hindari penggunaan skorsing atau pengusiran sebagai hukuman untuk semua kecuali perilaku buruk yang paling serius. Penangguhan sering memperburuk pembolosan, baik karena membuat siswa tertinggal dalam pelajaran mereka, dan karena memberi mereka pengalaman dengan waktu keluar dari sekolah. Baik, jadi itu saja presentasi dari kelompok saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.